Aku udah pacaran sama Ferdi 10 tahun, tiap tahun dia pasti melamarku. Pernikahan 2 minggu lagi ini, baginya, udah ditunggu terlalu lama. Kata Bapak Ferdi, warna favorit Anda kan biru. Minta dekorasi di tempatnya, pakai mawar biru semua. Pas hari pernikahan nanti, penonton di seluruh negeri bakal nonton langsung proses pernikahan ini. Dia terlalu heboh. Bapak Ferdi tuh bener-bener memanjakan Anda. Aku punya sesuatu yang mau aku tunjukkan. Ferdi. Selama 3 tahun ini, setiap kali kamu datang cari aku, selalu bohong ke dia bilang lembur. Dia beneran percaya, lol. Diam. Cepetan kasih. Nona Nabila, apakah Anda baik-baik saja? Ya ampun. Bagaimana bisa ada seorang pria yang begitu setia begini? Bapak Ferdi itu pejuang cinta, tahu? Katanya dia dan Nona Nabila teman sejak kecil. Dulu waktu Nona Nabila kecelakaan, golongan darahnya langka dan stok darah menipis. Bapak Ferdi hampir kehabisan darahnya untuk menyelamatkannya. Bapak Ferdi benar-benar bertaruh nyawa demi Nona Nabila. Semua orang bilang, Ferdi mencintaiku sampai mati. Bahkan diriku sendiri sebelum hari ini, juga berpikir begitu. Bila, bukannya kita janji tunggu aku selesai kerja, lalu pergi coba cincin kawin bersama. Kenapa kamu keluar sendiri sih? Tanganmu dingin sekali. Harusnya kamu pakai baju yang lebih tebal. Gak ada yang nyangka pria yang begitu penyayang bakal mengkhianati aku dengan seorang selebgram selama 3 tahun lamanya. Kalian Ferdi dan Nabila, kami penggemar kalian, boleh foto bersama? Tentu saja. Aku yang fotoin dulu, ya. Aku balas pesan kerja dulu. Terima kasih, Nona Nabila. Semoga kalian langgeng sampai tua. Cuma aku yang tahu. Aku dan Ferdi gak bakal sampai tua bersama. Halo? Dokter Chandra, bukankah Bapak bilang dulu eksperimen Bapak selalu kesulitan mencari relawan? Aku mau ikut eksperimen kapsul hibernasi Bapak. Aku mau ikut, kok, eksperimen kapsul hibernasi Anda. Nabila, soal ini, lebih baik tunggu kamu ada waktu, baru kita bahas detailnya di lab, ya. Oke, nanti aku yang hubungi. Bila, ayo, kita jalan. Aku sewa 1000 kamar di Hotel Cakrawala. Saat pesta malam nanti, aku siapkan 500 botol anggur koleksi dari kebun anggur Kencana. Dia kan bukan anak gue. Ngapain gue yang urus? Kalau begitu, serahkan saja dana orang tua Nabila itu ke gue, nanti gue yang urus. Udah ambil saham yang nilainya ratusan miliar itu, masih kurang. Urusan lo apa? Ngamuk-ngamuk buat apa? Kalian semua nggak mau urus? Biar aku yang urus. Jangan takut. Aku di sini untukmu. Di negara Esana, aku cuma bisa pesan 20.000 tangkai mawar biru, tapi gak apa-apa. Aku pasti carikan cara. Dulu kukira, mencintai seseorang itu urusan seumur hidup.
Tapi aku lupa, segala sesuatu punya masa kadaluarsanya. Mungkin di suatu saat yang tak terduga, cinta antara aku dan Ferdi sebenarnya sudah rusak, sudah kadaluarsa. Nona Nabila, Bapak Ferdi telah memesankan 10 set cincin kawin khusus untuk Anda. Semuanya dirancang oleh desainer terbaik di dunia. Anda bisa mencoba dan memilihnya kapan saja. Maaf, Bila. Proyeknya ada masalah. Kamu pilih sendiri saja dulu cincin kawinnya. Nanti aku suruh supir menjemputmu. Kalau begitu, Nona Nabila, apakah Anda masih ingin mencoba cincin kawinnya hari ini? Set cincin kawin ini, aku tidak menginginkannya lagi. Lagi pula, di dunia ini, sebentar lagi tak akan ada lagi orang bernama Nabila. Nabila. Maaf, Dokter Chandra. Apa yang barusan Bapak katakan? Nabila, kamu sudah yakin? Benar-benar mau ikut eksperimen kapsul hibernasi? Begitu jadi relawan, di dunia ini tidak akan ada lagi orang yang bernama Nabila. Kami akan menghapus semua informasi tentangmu. Kalau teknologi ini bisa dikembangkan dengan sukses, bagi industri penerbangan negara kita, pasti akan sangat membantu. Aku hanya ingin berkontribusi. Baiklah, kalau begitu, silakan konfirmasi dan tanda tangani. Dia selalu membuatku tidak bisa turun dari tempat tidur. Tidak tidur semalaman, coba semua posisi pun masih kurang. Dia pernah begitu padamu? Bila. Kamu kenapa? Semalam suhu turun, mungkin kena angin. Cuma satu malam aku tidak ada, kamu sudah membuat dirimu jadi seperti ini. Sudahlah. Salahku kemarin tidak pulang merawatmu. Sebagai kompensasi, hari ini aku ajak kamu ke suatu tempat. Kamu pasti suka. Bila. Kenapa kamu memandangiku seperti itu? Kemarin lembur sampai capek banget. Suruh asisten pijitin aku sebentar. Tuan, semuanya sudah siap. Sekarang ganti baju Nona Nabila. Aku saja. Kamu mau bawa aku kemana? Sebentar lagi kamu akan tahu. Gimana? Suka yang ini? Terserah kamu saja. Jangan lihat Tuan di luar tegas dan cepat. Tapi begitu ketemu Nona Nabila, jadi lebih lembut dan perhatian daripada siapapun. Aduh, Nona Nabila memang beruntung ya. Gedung nomor 1, dijuluki Gedung Putih Mini. Tidak pernah terbuka untuk umum. Kok ada yang masuk ya?
katanya. Direktur Grup Ferdi, entah pakai cara apa, bisa membujuk pemilik gedungnya, menggunakan gedung itu, dipinjamkan buat tempat pernikahannya. Ya ampun, tunangan Bapak Ferdi benar-benar beruntung. Mila, kamu masih ingat? Ini tempat apa? Wah, cantik sekali ya. Kalau bisa adakan pernikahan di sini pasti seperti putri di dalam kastil. Mila, berikan tanganmu padaku. Mila, nanti kalau kita nikah, adakan di sini saja. Siapa bilang mau menikah denganmu? Lagi pula, Yihao Gongguan tidak pernah terbuka untuk umum. Bahkan pejabat tinggi yang mau pinjam untuk menjamu tamu asing saja ditolak. Kamu bisa tidak? Demi kamu, aku bisa. Ferdi. Dulu, apapun yang kamu janjikan padaku, seberapa sulit pun, pasti kamu lakukan. Tapi kenapa? Hanya mencintaiku seorang, hal yang sederhana ini, justru tidak bisa kamu lakukan. Bang Ferdi, kamu benar-benar berhasil mendapatkan tempat ini? Melepas 20% saham, hanya untuk hak pakai selama 3 hari? Bang Ferdi, kamu terlalu mengeluarkan modal besar. Hei, nenekku dulu. Selalu ingin mengadakan pesta ulang tahun besar di gedung ini. Tapi sampai beliau meninggal, kesempatan itu tidak kunjung didapat. Makanya dibilang Bang Ferdi ini, memang gila memanjakan istri. Itu kan 20% saham. Mbak, kamu kok tidak membujuk Bang Ferdi? Bujuk pun percuma. Ini yang aku janjikan pada Bila. Lihat kan? Memang benar kata orang di internet. Bang Ferdi, kamu memang otak cinta, ya. Mbak, sebenarnya pakai cara apa, sampai bisa membuat Bang Ferdi begitu setia padamu? Sebelumnya, aku belum pernah melihat dia melayani siapapun dengan mengantar minum. Aku tidak haus. Selebgram ini berani sekali dia berpelukan dengan Bapak Ferdi. Tunangan Bapak Ferdi masih di sana. Dia benar-benar tidak takut di blacklist. Kamu tahu apa? Sudah jelas dia didukung orang berpengaruh di belakangnya. Lihat saja saat dia live streaming, perhiasan dan tas merek ternama itu. Bahkan lebih mewah daripada beberapa nyonya kaya. Nona Nabila. Saya dan Bapak Ferdi adalah teman lama. Kamu tidak keberatan kami ngobrol sebentar, kan? Tidak. Bapak Ferdi, sudah lama tidak bertemu, aku sangat merindukanmu. Nona Nabila, ini kunci rumah besar. Saya di sini ingin mengucapkan selamat lebih dulu kepada Anda dan Bapak Ferdi atas pernikahan yang bahagia. Pak Wang, seminggu lagi adalah hari ulang tahunku. Aku juga ingin menyewa rumah besar itu. Seminggu lagi? Bukankah itu hari pernikahan Bapak Ferdi dan Nona Nabila? Ya, tapi pacarku juga sangat mencintaiku, jadi dia pasti akan mencari cara untuk menyewakan rumah besar itu bagiku, untuk mengadakan pesta ulang tahunku.
Jangan cari masalah. Shujiaro, Bapak Ferdi, saya tidak. Bila. Aku ke toilet dulu. Parkir bawah tanah. Kamu benar-benar tidak mau menyerahkan villa itu padaku? Kamu malah marah padaku? Ferdi, kita sudah bertunangan. Sebenarnya kamu tidak perlu menahan diri. Bila. Justru karena aku mencintaimu. Aku ingin memberikanmu penghormatan yang cukup. Dulu aku merasa Ferdi terhadap aku sangat menghargai dan menghormati aku. Aku hanya bersyukur telah mencintai orang yang tepat. Namun sekarang, realitas telah menampar aku dengan keras. Maaf, mobilmu jadi kotor. Oh iya, hak pakai villa nomor 1 Ferdi sudah memberikannya padaku. Kenapa HP-mu mati? Aku Bila. Gaya dekorasi villa ini terlalu kuno. Kurang cocok untuk pernikahan. Kita cari tempat lain saja. Oke? Kamu sudah janji padaku. Pernikahan kita harus di sini. Bila. Tempat ini memang tidak cocok dengan pernikahan kita. Pak Wang, seminggu lagi, aku akan datang sesuai janji untuk merayakan pesta ulang tahunku. Aku capek. Pulang dulu. Bila. Sudah ku bilang padamu. Jangan muncul di depan bila itu batasanku. Kencang, lebih kencang lagi. Ah, lagi pula dia tidak tahu, lain kali aku lebih hati-hati, oke? Sebagai permintaan maaf malam ini, aku ganti rugi, ya? Kenali posisimu. Baik, Tuan, mari puaskan aku pasti akan jadi anak baik. Bila setiap tahun ke depannya, aku akan melamarmu sekali setiap tahun. Sampai kamu mau menikah denganku. Nanti kita akan mengadakan pernikahan di villa nomor 1. Nah, bagaimana kalau aku tidak pernah setuju? Maka aku tidak akan menikah seumur hidup.
Gaya dekorasi villa ini terlalu kuno. Tidak cocok untuk mengadakan pernikahan. Kita cari tempat lain saja. Bagaimana? Ferdi, mulai hari ini, setiap hal yang kamu janjikan padaku, aku akan melupakannya semua untukmu. Bila, kenapa kamu jual semua barang yang aku kasih? Semuanya? Kok kamu bisa tahu? Kamu jual barang di situs jual beli bekas. Semua cuma 9,9 ribu, gratis ongkir. Udah trending di media sosial. Bila, kamu mau ninggalin aku? Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Cuma udah nggak suka aja. Jadi ya, dijual aja. Soalnya, barang lama, bagaimanapun bagusnya, pasti bakal bosan juga. Iya kan? Bila, kamu gini, aku jadi nggak merasa aman. Ferdi, kalau kamu takut banget kehilangan aku, kenapa malah khianatin cinta kita? Tiga hari lagi pernikahan akan dimulai. Nona, bukankah kamu harusnya senang? Kenapa masih menggunakan pisau dan melukai diri sendiri? Nona, apakah kamu sakit? Saya dengar orang dengan depresi biasanya memiliki kecenderungan melukai diri sendiri. Siapa yang mengizinkan kamu membicarakan Bila? Keluar. Kesehatanmu penting. Makan sedikit. Bila, tempat pernikahan baru sudah saya temukan. Lebih cantik daripada gedung nomor 1. Lebih mewah. Jangan marah-marah kecil dengan saya. Oke? Bila, kamu istirahat yang baik. Setelah saya selesai bekerja, akan membawa kamu melihat tempat pernikahan baru. Mbak, kamu benar-benar beruntung. Cepat sekali sudah hamil. Kamu hanya punya satu mbak. Ferdi. Kami hanya memanggilnya secara diam-diam. Tidak akan memberitahu si jantung hati kamu. Iya, Ferdi. Kamu sudah bersama dia selama 3 tahun. Bukankah kita sampai sekarang? Belum ada kabar yang bocor juga? Ini. Meskipun Ferdi tidak bisa memberikan status resmi untukmu, tetapi asalkan kamu melahirkan anak ini, kamu adalah bagian dari keluarga Ferdi. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Ini adalah pusaka keluarga kami, keluarga Ferdi. Sepanjang hidupku, hanya kamu satu-satunya menantu perempuan yang aku akui. Kak, ayo lebih giat lagi supaya tante cepat punya cucu laki-laki yang gemuk. Kak, kalau nanti Kak Ferdi berani nakal sama kamu, kami berdua yang pertama kali tidak setuju. Ternyata, semua orang lebih dulu tahu keberadaan Xu Jiaro daripada aku. Tapi mereka, sama seperti Ferdi, di mulut bilang cinta dan hormat padaku, tapi di hati malah mengakui orang lain.
Dia sedang tidak sehat. Kenapa dia dibiarkan keluar kedinginan? Pergi. Pergi sana. Bila. Kamu harus cepat sembuh. Kamu mau apa? Ferdi, kamu tidak merindukanku? Kenapa kamu pakai baju seperti ini? Kamu tidak suka? Di luar sangat dingin. Kita bicara di dalam saja, ya? Kalau begitu, tutup mulutmu rapat-rapat. Sudah lama kita tidak ke sini ke restoran ini. Kenapa hari ini tiba-tiba mau ke sini? Cuma tiba-tiba rindu suasana di sini. 10 tahun lalu, di restoran inilah aku menerima pengakuan cinta Ferdi. Karena semuanya dimulai dari sini, maka di sini jugalah kita mengakhirinya. Bila. Sejak 10 tahun lalu kau menerimaku, aku sudah bersumpah pasti akan mencintaimu. Menyayangimu. Tidak akan membiarkanmu tersakiti sedikit pun. Ayo. Bersulang untuk masa muda kita. Dan cinta kita. Rupanya, kalau kebohongan diucapkan terlalu sering, bisa menipu diri sendiri juga. Telepon dari kantor. Nabila, jangan membohongi diri sendiri lagi. Kau percaya nggak? Cukup dengan satu telepon dariku, dia pasti akan tanpa ragu meninggalkanmu. Kalau kau tahu diri, segera serahkan posisi Nyonya Ferdi padaku. Ada urusan mendesak di kantor. Ferdi, kamu masih ingat 10 tahun lalu hari kita mulai bersama, hal yang kamu janjikan padaku. Saat itu aku bilang, kalau suatu hari kamu berubah hati kamu harus bilang padaku. Kita bisa berpisah dengan baik, tapi kalau kamu bohong padaku, aku akan selamanya hilang dari dunia kamu. Jangan terlalu banyak mikir. Selain kamu, aku tak mungkin jatuh cinta pada orang lain lagi. Hujan terlalu besar. Kita tak bisa kembali. Sebentar aku akan suruh sopir menjemput kamu. Yang aku maksud, bukan hujan. Kamu kan ada urusan, kenapa belum pergi? Kalau kamu sudah makan, ingat pulang, cepat. Kita ketemu di pernikahan 2 hari lagi. Eksperimen akan segera dimulai secara resmi. Jika eksperimen berjalan lancar, kamu akan terbangun kembali 10 tahun kemudian. Kamu sudah siap? Kami telah mengatur sebuah kecelakaan palsu, mempersiapkan satu jenazah yang sangat mirip denganmu. Besok, surat kematianmu bisa segera diterbitkan. Dokter, ada satu hal yang ingin ku minta tolong. Katakan. Besok adalah hari pernikahanku dengan Ferdi. Aku ingin kamu mengantarkan jenazah palsu itu ke lokasi pernikahan, dan juga ponsel ini, serahkan semuanya kepadanya untukku. Ini.
Urusan kalian berdua aku tidak paham. Tapi, karena kamu sudah memintaku, tenang saja, pasti akan kuselesaikan dengan baik. Dokter, terima kasih. Cinta belum tentu mati karena tidak ada balasan. Tapi pasti akan, karena kekecewaan yang berulang, layu. Ferdi, selamat tinggal. Tidak akan bertemu lagi. Mas Ferdi, waktunya hampir tiba. Dia mau menikah denganmu. Masih berebut waktu dengan aku, sedikit waktu saja. Dia istri saya. Aku tak peduli, aku mau kamu menemani aku malam ini. Jangan nakal. Kamu, Sekarang mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah, menyambut kehadiran sang mempelai wanita. Ternyata mempelai wanita kita masih agak malu. Ferdi, cepat telepon Bila. Bagaimana ini? Kenapa ada orang mendorong mayat masuk? Ini tidak membawa keberuntungan, ini bukan pernikahan. Operasi apa ini? Ini terlalu aneh. Kamu siapa? Berani membuat masalah di pernikahan saya pergi. Bapak Ferdi. Mohon turut berduka cita. Coba katakan omong kosong itu sekali lagi. Bapak Ferdi. Nona Nabila mengalami kecelakaan tadi malam dan meninggal dunia. Ini surat kematian Nona. Berdasarkan penyelidikan, penyebab kecelakaannya adalah Nona Nabila mengonsumsi obat antidepresan secara berlebihan, sehingga saat mengemudi terjadi insiden tak terduga. Bila baik-baik saja. Masa mungkin dia minum obat antidepresan? Dia begitu ceria. Begitu bersemangat. Saat itu dia terluka parah. Betapa menderitanya dia. Betapa putus asanya. Bila, kamu kan selalu menantikan pernikahan ini. Cepat bangun. Cepat bangun. Kita belum bertukar cincin nikah. Cepat bangun. Ferdi, jangan seperti ini. Pergi. Bila masih hidup. Dia cuma tertidur. Setiap hari bersamaku. Dia selalu bahagia. Masa mungkin dia depresi? Siapa? Pasti ada yang menyakitinya. Siapa? Siapa? Nabila, cepat, serahkan posisi istri Ferdi padaku. Dia tahu segalanya. Bagaimana mungkin? Kapan dia bisa mengetahuinya?
Wanita ini, sebenarnya dia melakukan apa? Bapak Ferdi, ini catatan medis Ibu Lin sebelum meninggal. Menurut catatan ini, Ibu Lin didiagnosis menderita depresi. 2 minggu yang lalu. Kalau saja bisa ditangani lebih cepat, mungkin ini tidak akan terjadi. (6 Desember). Konsultasi pertama. Pasien mengeluh tidak nafsu makan. Susah tidur. Kemarin lembur sampai terlalu lelah. Saya minta asisten saya memijat saya sebentar. Dia tahu segalanya. Tapi saya masih saja berbohong padanya. Tanggal 13 Desember. Kontrol rutin. Pasien terlihat sangat sedih. Muncul perilaku melukai diri sendiri. 3 hari lagi kan pernikahannya. Nona, bukannya seharusnya senang? Kok malah pakai pisau, sampai melukai diri sendiri? Saat dia paling butuh bantuan, aku malah menemani wanita lain. Ada urusan mendadak di kantor. Bahkan di hari dia kecelakaan, aku masih bersama orang lain. Ferdi, Aku benar-benar bukan manusia. Bila, maaf. Maaf. Baru-baru ini, Presiden Grup Ferdi menggelar pernikahan abad ini yang sangat menarik perhatian. Namun, sang pengantin wanita justru karena overdosis obat tewas dalam kecelakaan mobil. Ibu, tolong bujuk Bapak Ferdi. Yang mati tak bisa hidup kembali, kita harus tetap melangkah ke depan. Ferdi ini mencintai Nabila, cintanya sangat mendalam. Mana mungkin aku bisa membujuknya? Insiden Nabila adalah kecelakaan. Kamu jangan terlalu menyiksa diri. Yang terpenting sekarang adalah Jaro. Cepat-cepat kawini dia. Nanti kalau perutnya semakin membesar, gaun pengantinnya saja tak muat. Bila baru saja meninggal, kamu sudah menyuruhku menikahi wanita lain? Ibu, Apa kau masih punya hati? kok kamu bisa bilang begitu? Nabila kecelakaan mobil. Itu karena dia overdosis obat sendiri. Kok kamu bisa menyalahkan aku? Ferdi, ibu ini juga demi kebaikanmu. Kalau kamu masih belum punya anak, dengan apa kamu bisa saingi kakakmu? Cukup. Urusanku. Tidak perlu kamu pikirkan. Aku mau tinggal menemani Bila, kamu pergi saja. Baiklah. Kalau begitu, bertekuk lututlah sampai kamu sadar. Buku cek. Jangan. Bila, Maaf. Maaf. Makam. Apa katamu, bos lu yang muda ini baru 17 tahun, ya? SSST, pelan-pelan. Jangan lihat dia masih muda, tapi dia sudah meraih gelar magister keuangan dari luar negeri. Kali ini pulang ke Indonesia, dia bersiap untuk mengambil alih bisnis grup lu di dalam negeri. Bos Lu, proyek eksperimen ini sangat diandalkan oleh ayah Anda. Kenapa Anda tiba-tiba memutuskan menarik dana? Proyek yang tidak menunjukkan hasil, pantas menghabiskan waktu dan dana. Ini. Dr. Chandra, ini relawan kapsul hibernasi, Nabila. Data pemantauan tubuh hari ini. Ini. Bagaimana bisa? Relawan eksperimen. Bagaimana bisa dia? Relawan eksperimen. Kok bisa dia? Adik, kamu sendirian di sini? Nangis kenapa?
Kata kakekku, aku akan dikirim ke luar negeri. Nanti aku tidak bisa bertemu lagi dengan ayah dan ibuku. Lihat, Kupu-kupu. hanya setelah melewati penderitaan yang menyakitkan, barulah ulat bisa berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Jadi jangan takut. Terima kasih kakak. Kakak namanya siapa? Namaku Nabila. Nabila. Kak, nanti kalau aku sudah besar dan pulang ke Indonesia, aku mau menikahimu. Boleh tidak? Dia kan hampir menikah. Kenapa dia mau setuju ikut jadi relawan eksperimen? Bapak, lihat, ini Nabila sendiri yang tinggalkan pernyataan ini. Saya dengan sukarela melepaskan identitas saya untuk ikut dalam eksperimen kapsul hibernasi. Kupikir kau akan hidup bahagia. Tak kusangka kau sampai mau ikut eksperimen ilmiah hanya untuk kabur dari pernikahan. Kak Nabila, pria itu sebenarnya apa yang dia lakukan padamu? Bapak, kalau bisa, saya harap Bapak pertimbangkan lagi. Kapan dia akan bangun? Kalau eksperimennya lancar, 10 tahun. Dr. Chandra, dana untuk proyek penelitian ini tidak perlu kau khawatirkan. Kau hanya perlu pastikan eksperimennya bisa berjalan lancar. Baik, Hanya 10 tahun saja. Aku bisa menunggu. Bila, apa kamu benar-benar kecewa padaku? Sudah sekian lama, kamu tak pernah sekalipun muncul dalam mimpiku. Ferdi, kenapa kamu minum sebanyak ini? Bila, apa itu kamu? Akhirnya kamu mau menemuiku. Aku sangat merindukanmu. Ini salahku. Kalau saja aku lebih awal tahu kamu sakit, lebih memperhatikanmu, mungkin kamu tidak akan. Nabila lagi. Wanita itu sudah mati. Kenapa kamu masih tak bisa melupakannya? Tidak. Aku masih punya anak. Aku tidak akan kalah. Ferdi, ini aku. Aku selebgram. Kok kamu? Ferdi, aku sangat khawatir padamu. Selebgram. Kamu cari mati. Kau pantas mati. Ferdi, kamu kenapa? Aku sudah bilang dari dulu. Bila adalah garis batasku, kenapa kau memprovokasinya? Ferdi, kamu tahu sifatku. Aku tidak berniat jahat. Aku cuma tidak mau anak kita terlahir sebagai anak haram. Aku juga terpaksa. Anak? Iya. Kalau bukan karena anak kita, mana mungkin aku tega melakukan hal seperti itu? Matamu mirip Bila. Tapi tidak setulus dia sedikit pun. Ferdi, Kumohon, demi anak kita, maafkan aku kali ini. maafkan kamu. Baik. Ferdi, aku tahu. Aku tahu kau masih mencintaiku. Kau masih tidak tega membuatku sedih. Turunlah sendiri ke neraka dan minta maaf pada Bila. Maka aku akan maafkan kamu. Selebgram. Kau benar-benar terkutuk. Ferdi, aku mohon padamu. Anak kita tidak bersalah.
Sudah cukup. Ferdi, kau benar-benar pikir hanya aku yang membunuh Nabila? Padahal kau sendiri tidak bisa mengendalikan nafsumu yang mendatangiku duluan. Kau bahkan membawaku bertemu keluarga dan teman-temanmu, bahkan bilang langsung padamu cinta padaku. Apa salahku? Jangan kau lupa, bahkan saat aku mengandung anak ini, kau sendiri yang mengizinkannya. Aku berani menantang Nabila. Karena kau yang memanjakanku. Kamu. Yang menyebabkan kematian Nabila penyebab utama. Diam. Ini. Cepat, bawa dia ke rumah sakit. Lakukan pemeriksaan lengkap untuknya. Kamu gila ya? Anak di dalam perutnya. Kalau ada masalah, bagaimana? Aku memang tidak ingin anak ini. Bahkan jika hari ini dia diselamatkan, aku juga akan memiliki ratusan cara membuatnya membayar. Nyonya mengalami masalah. Ibu, ada masalah. Masalah apa? Terburu-buru amat. Setelah berita kecelakaan Nona Nabila tersebar, shipper mereka dan Bapak Ferdi mulai menyelidiki lebih dalam. Hasilnya, mereka menemukan Sujiaro. Sebuah video live streaming sebelumnya. Video apa? Iya, sudah 3 bulan, ayah si bayi senang sekali. Selamat datang Nona Nabila di live streaming saya. Sudah diundang berkali-kali, akhirnya Nona Nabila mau juga menonton live streaming saya. Sebagai ucapan terima kasih, saya jadikan kamu moderator saja. Nanti, sering-sering datang ke live streaming saya, ya. Aduh, ngapain sih? Ini lagi live streaming, loh, kamu nggak takut dilihat orang? Malah lebih bagus kalau dilihat. Aduh, jahat, aku lagi hamil, loh. 3 bulan. Sudah stabil. Dia berani memanggil Bila ke live streamingnya. Si manis ini. Beraninya dia. Bapak Ferdi, sekarang akun semua platform grup Fu sudah jatuh. Apa? Mulut yang penuh cinta, tapi mengucapkan kebohongan tak terhitung, masih memakai cincin tunangan tapi selingkuh? Benar-benar menjijikkan. Biasanya pura-pura begitu setia, tak disangka sudah busuk sampai ke akarnya. Boykot Ferdi, boykot keluarga Fu. Bapak Ferdi, saya sudah beritahu divisi PR, akan segera menekan topik panas ini. Tidak usah. Biarkan mereka memaki. Kamu ngomong apa sih? Begitu opini publik dibiarkan berkembang, reputasi keluarga kita akan turun drastis. Terus kenapa? Aku hanya kesal yang memaki aku adalah netizen tak dikenal, bukan? Bukan Bila. Kamu mau gila, apa harus menarik seluruh keluarga Fu ikut mati bersamamu? Jangan lupa, kakakmu sebentar lagi pulang ke Indonesia. Ayahmu selalu sangat mengandalkannya. Bisakah kamu punya sedikit rasa krisis? Ferdi, kakak. Kamu juga jangan salahkan ibu bicaranya kasar. Kematian Nabila itu fakta yang sudah pasti. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Yang harus kamu pikirkan sekarang adalah bagaimana membuat perusahaan melewati krisis opini ini. Mengerti. Ibu, Bapak Ferdi, tidak baik. Sujiaro buka siaran langsung di rumah sakit dan dia mengumumkan akan segera menikah dengan Bapak Ferdi. Apa? Ferdi dan Nabila sudah lama tidak ada perasaan lagi. Nabila sendiri yang tidak mau melepaskannya. Sebenarnya Ferdi mau menikahiku. Kecelakaan ini memang Tuhan adil. Ferdi. Sujiaro. Kenapa dulu aku tidak sadar kamu licik dan jahat seperti ini? Ferdi, kamu tidak boleh tidak menikahiku. Bagaimana aku dan anak ini bisa hidup? Setelah video itu trending, semua brand yang kerja sama live streaming denganku memutuskan kontrak.
aku tidak hanya harus bayar ganti rugi puluhan juta, tapi juga diblokir banyak platform. Ferdi, kamu tidak bisa meninggalkanku, aku mohon padamu. Pergi. Perutku sakit sekali. Wah, tidak baik pasien menunjukkan tanda-tanda keguguran. Jangan ada yang menyelamatkannya. Bapak Ferdi, kondisi Nona Shen sekarang sangat tidak stabil. Sudah saya bilang, tidak boleh menyelamatkan. Ini hutangnya kepada Bila. Kurang ajar. Ibu, Tidak peduli apapun biayanya. Harus jaga kehamilan ini untuk saya. Kenapa masih diam saja? Cepat selamatkan dia. ibu. Anak dari wanita ini. Seharusnya biarkan dia mati. Jangan lupa, itu juga anakmu. Saya memang tidak ingin anak ini. Sudah, setelah kondisi Su Jiaro lebih baik, kamu harus menikah dengannya. Tidak mungkin. Saya hanya akan menikahi Bila. Nabila sudah mati, sudah sampai titik ini. Jika kamu tidak menikahi Su Jiaro, apakah masih mau tunggu dia dengan perut besar untuk beraksi konyol di live streaming? Dia adalah orang yang kamu ajak kembali. Kamu harus menikahi dia, mau tidak mau. Bapak Lu, ini data Nabila hari ini, data pemantauan tubuh, semua indikator semua normal. Dokter, Chandra Nabila, apakah dia akan sadar? Tidak, tubuh manusia masuk ke dalam keadaan hibernasi dalam tingkat kesadaran sangat rendah. Tidak sadar juga bagus. Dengan begitu, dia tidak akan mengingat hal-hal sedih. Sedangkan pria yang menyakitinya asisten Chen. Bapak Lu, sesuai perintah Anda sudah dibatalkan, sepenuhnya semua kerja sama dengan grup Ferdi. Hingga hari ini harga saham grup Ferdi sudah turun 30%. Terus awasi grup Ferdi, perusahaan mana yang mereka investasikan. Saya akan investasi di pesaing mereka. Belakangan ini harga saham grup Ferdi terus merosot. Ferdi, saya sudah membingkai lukisan baru, bagaimana menurutmu ditaruh di sini? Boleh saja. Bagaimana mungkin? Ibu Wang, Bapak ada apa? lukisan yang tergantung di dinding itu adalah lukisan yang dilukis sendiri oleh Bila. Siapa yang mengizinkan kalian menyentuhnya sembarangan? Pak, saya tidak pernah menyentuhnya. Itu Nona Nabila yang membuangnya sendiri sebelumnya. Apa katamu? Lukisannya dibuang oleh Bila? Iya, Pak. Suatu malam, setelah Nona Nabila pulang, tiba-tiba dia membawa lukisan itu ke taman dan membakarnya. Dibakar? Bagaimana mungkin? Sepertinya saat kalian pergi memesan tempat resepsi pernikahan itu. Gaya dekorasi rumah ini terlalu kuno. Tidak cocok untuk pernikahan. Hari itu, setelah Nona Nabila pulang, dia membakar banyak barang, bahkan album foto dibakar 2 buku besar. Saya lihat suasana hatinya tidak baik, saya juga tidak berani menasihatinya. Apa? Nona Nabila membakar banyak barang, bahkan album foto kalian juga dibakar. Bagaimana mungkin? Jika kau membohongiku, aku akan menghilang selamanya dari duniamu. Bagaimana mungkin? Bila, bagaimana kau tega melakukannya? Ini bagus ya. Loh, ini kan selebgram yang bikin istri Bapak Ferdi bunuh diri? Ibu Ferdi benar-benar berhati lapang, bisa menerima yang tidak bisa diterima orang lain. Nona Nabila belum lama meninggal,
Kamu sudah berani membawa selingkuhanmu keluyuran di depan umum? CKKKK. Bapak, Anda mungkin salah paham. Kematian Nabila tidak ada hubungannya denganku. Berapa tarif semalam? Apa? Aku tanya berapa harganya untuk temani aku semalam. Kamu, Bukannya dulu kamu kerjaannya begitu? Sudah tersebar di internet? kamu ngomong sembarangan. Bu, jangan dengarkan dia, aku tidak. Mulai hari ini, kamu di rumah saja, jangan keluar-keluar, jangan bikin malu, Bu, aku, jangan panggil aku ibu. Kalau bukan karena kamu hamil, kamu pikir bisa masuk keluarga kami? Tawarkan harganya. Kebetulan, aku belum pernah coba yang hamil. Wahaha. bajingan. Jangan pura-pura suci di depanku. Siapa yang tidak tahu di depan Ferdi kamu itu sangat hina? Dikasih muka malah nggak tahu diri. Nabila, dasar kamu. Sudah mati lama, masih saja menggangguku. Siapa itu? Kok setiap hari kelap? Kamu baru jadi nggak tahu. Itu adalah investor proyek pengembangan kapsul hibernasi. Direktur lu dari grup lu. Yang itu? Dalam 10 tahun, dia mengakuisisi semua perusahaan terkemuka di Huaguo. Direktur lu dan relawan eksperimen ada hubungan apa? Katanya adalah cinta pertama direktur lu. Ayo pergi. Direktur Lu, eksperimennya berhasil. Relawan sudah sadar. Ada yang nggak nyaman? Wah, Direktur Lu. Nabila. Ini adalah Direktur Lu yang tadi aku sebutkan. Kamu sudah bangun. Direktur Lu, terima kasih atas dukungan Anda untuk proyek ini. Direktur Lu. Dengan teknologi ini, grup Lu pasti akan menggemparkan dunia. Berinvestasi di proyek ini, aku tidak pernah bermaksud untuk menang, melainkan untukmu. Kak Nabila, semua informasi kamu di dalam negeri sudah semuanya dihapus. Mulai sekarang, tidak akan ada yang bisa menemukanmu lagi. Ini adalah identitas dan ponsel barumu. Nanti, disinilah rumahmu. Lin King Huan. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi Nabila yang sedih. Hanya ada Lin King Huan. Pak Lu, terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untukku. Panggil saja Ayan. Aku bantu kamu. Aku bantu kamu membereskannya dulu. Biar aku saja. Kenapa kamu mengeluarkan ini? Aku hanya merasa lukisan ini sangat bagus. Seharusnya dipajang, bukan dikubur di dasar kotak. Kamu benar-benar merasa. Aku melukis dengan baik. Tentu saja. Kak King Huan, kamu pertimbangkan untuk mengambil kuas lagi? Kak King Huan, apakah sudah pernah mempertimbangkan untuk melukis lagi? Kalau saja dulu aku tidak berhenti melukis, mungkin karyaku hari ini juga bisa dipamerkan di sini. Bila aku tidak ingin kamu seperti mereka, sering tampil di depan umum. Berdiri di belakangku, jadi putri kecil yang bebas khawatir. Bukankah lebih baik? Kak King Huan, jangan sia-siakan bakat yang diberikan Tuhan padamu.
Tapi, aku sudah lama meninggalkan kuas, bertahun-tahun lamanya. Kebetulan aku kenal seorang profesor seni. Kupikir kalian pasti punya banyak topik bahasan. Profesor Lilei, Galeri Pusat Seni Internasional bulan depan akan diadakan di Huaguo. Masih ada satu slot pameran terakhir. Benarkah akan diberikan pada temannya Tuan Lu? Sudah terlalu lama aku tidak melihat karya lukisan seperti ini. Kekuatan hidup dan keindahannya di dalamnya sungguh luar biasa. Tapi sepengetahuanku, teman Tuan Lu itu tidak pernah belajar melukis secara sistematis. Kamu lihat sendiri. Ini benar-benar karya orang yang tidak pernah belajar melukis ini? Harus kau akui, di hadapan orang jenius sejati, usaha orang biasa selalu tampak redup. Profesor Lilei lama tidak bertemu. Ternyata kau anak yang cantik dan cerdas. Pantas saja Ayan mau menunggumu 10 tahun. Ahem. Profesor Lilei Qinghuan, hanya teman baikku. Aku datang hari ini hanya untuk belajar dari Anda. Qinghuan, ya? Lukisanmu sudah kulihat. Sangat bagus. Di pameran seni internasional bulan depan, kuharap bisa melihat karyamu yang lebih baik. Aku tidak memberimu kuota ini, karena menganggap wajah Ayan kepadamu, kemampuanmu sendiri yang meyakinkanku. Terima kasih, Profesor. Tapi, Aku dan Ayan sama-sama yakin padamu. Profesor, aku tidak akan mengecewakan kalian. Masih 1 bulan lagi sebelum pameran seni. Kamu siapkan perlahan-lahan saja, karya lukisan untuk pameran saja. Kamu pasti bisa. Kakak Qinghuan, ada apa denganmu? Sebelum ini, tidak pernah ada yang mendukungku untuk melakukan hal yang kusukai. Yan, terima kasih. Ayo pergi. Grup Verdi, 3 pemegang saham utama menarik semua saham mereka. Harga saham terus jatuh ke dasar. Cabang Australia perusahaan Verdi bangkrut dan tutup. Sampai melihat Verdi tidak lagi memiliki masa lalu, penampilan pemuda yang bersemangat. Baru kusadari, ternyata hal itu sudah 10 tahun berlalu. Jangan terburu-buru membalas dendam. Buah yang busuk akan jatuh dari pohon dengan sendirinya. Aku di sini. Mengetahui Verdi hidup tidak baik, kupikir hatiku sendiri akan sangat senang. Tapi saat ini, aku hanya merasa dia di hatiku seperti orang asing yang tidak penting. Karena sudah naik ke darat, maka jangan lagi cerita tentang laut. Ayo. Aduh, pengen banget makan hotpot. Kenapa di musim dingin luar negeri tidak ada hotpot? Itu mudah saja. Aku buatkan untukmu. Benar atau bohong? Bohong. Luyan. Ini saya beli sambil belanja bahan makanan. Untukmu. Ukurannya seharusnya pas. Silahkan. Aku bantu taruh tasmu dulu. Luyan, sangat baik padaku. Tapi aku benar-benar tidak berani bertaruh lagi. Verdi sudah mencintaiku selama 10 tahun. Bahkan dia rela mempertaruhkan nyawanya untukku. Tapi pada akhirnya, dia tetap mengkhianatiku. Mengkhianati hubungan ini. Kamu duluan aja. Wah. Cepat duduk. Di sekitar sini tidak ada supermarket Tionghoa. Mau beli bahan untuk hotpot, harus pergi ke pusat kota yang lebih jauh.
perjalanan pulang perginya butuh 3-4 jam. Iya. Tapi mau gimana lagi? Siapa suruh kamu suka makan itu? Ayo, coba cepat. Ini dia rasanya. Asal kamu suka. Kalau gitu, makan yang banyak ya. Nih, ambil pangsitnya. Aku mau makan 3 mangkok nasi. Bunga itu cantik banget ya. Di dunia ini banyak bunga yang cantik. Tapi, aku lebih suka pohon yang berbuah. Astaga, ada bintang jatuh. Wah, benar-benar ada bintang jatuh. Ayan. Katanya, kalau meminta ke bintang jatuh, doanya akan terkabul. Mau coba? Aku takut dia melihatku, dan melihat kegugupan serta kekacauanku. Lebih takut lagi kalau dia tidak melihatku, dan tidak melihat perasaanku serta harapanku. Ayan, kamu juga coba minta sesuatu. Baik. Aku berharap, Kak King Huan bisa terus bahagia seperti ini, meskipun orang yang akhirnya menemaninya, bukan aku. Sudah selesai. Semoga semua keinginan kita terkabul. Pasti akan terkabul. Sebenarnya, saat baru bangun dari kapsul hibernasi, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya. Seolah waktu masih terhenti 10 tahun yang lalu. Tapi, untungnya aku bertemu denganmu. Jangan pergi. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Bahkan jika hanya dari kejauhan yang dingin, aku akan tetap mencintaimu dari jauh. Sudah tidur nyenyak? Mau sarapan apa? Aku yang buat. Telur dan bacon. Kalau gitu, tunggu aku dulu. Setelah hari itu, antara aku dan Nuyan, meskipun tak ada yang diucapkan, dan dinding di antara kami tak ditembus, tapi aku mulai mencoba menerima dia masuk ke duniaku. Lagi pula, aku tahu diriku layak dicintai dengan baik. Aku paham menghargai, juga paham melupakan. Pulang ke negara. Panitia ingin mengundangmu untuk interaksi langsung. Menurutku ini kesempatan bagus untukmu. Tapi, King Huan, pameran lukisan ini sudah kau persiapkan lama. Kuharap di hari itu kau bisa bersinar. Sedangkan Ferdi,
Sekarang dia sering terlibat skandal. Sudah lama disisihkan oleh keluarga Fu, kamu tak perlu khawatir. Tapi di pameran itu, kalau ada yang merekam dan mengunggahnya ke internet, aku tetap akan dikenali oleh Ferdi, bukan? Terkenal pun kenapa? Justru bagus. Aku masih ingin membalas sakit hatimu. Sebenarnya, setelah sekian lama, aku sudah tidak memikirkan Ferdi lagi. Hidupnya baik atau buruk, sudah tidak ada hubungannya denganku. Bila, perasaan buruk yang dia berikan padamu akan berlalu. Tapi luka yang dia timbulkan padamu, tidak akan. Kamu adalah orang yang paling kusayangi. Setiap kali aku ingat kamu pernah mengalami begitu banyak kesulitan, aku tidak bisa bersikap masa bodoh. Kapan kita berangkat? Besok pagi. Tak kusangka lukisanku ditempatkan tepat di tengah galeri. Setelah kembali ke Australia, aku berencana mengadakan beberapa pameran tunggal khusus untukmu. Ferdi, terima kasih. Sudah selalu mendukungku melakukan hal yang kusukai. Sudah seharusnya. Bila, bukannya kamu suka melukis? Aku sudah minta orang bukakan jalur khusus. Ajak kamu masuk lebih dulu untuk melihat-lihat. Bagaimana? Senang tidak? Bila, nanti kalau kamu mau melukis, aku akan selalu menemanimu. Baiklah, Ferdi, tas yang kamu janjikan. untuk dibelikan untukku itu, Nanti sore akan kukirimkan lewat orang. Bila, apalagi yang kamu mau? apapun yang aku mau, kamu akan menuruti semuanya. Tentu saja. Bila, kamu adalah wanita paling penting bagiku. Asalkan kamu senang, apapun yang kamu suruh, aku rela lakukan. 10 tahun yang lalu, saat aku memberikan hatiku yang tulus, kamu tidak menghargainya. Sekarang, siapa yang kamu coba tunjukkan penyesalanmu ini? Memang benar, penipu selalu punya ketulusan yang tak habis-habisnya. Jijik. King Huan, sekarang aku mengerti ucapanmu sebelumnya. Orang seperti dia tidak layak kita perhatikan. Ayo pergi. Bila, Ferdi, Kenapa tiba-tiba kamu meninggalkanku? Bila, maaf. Sepertinya aku salah orang. Kalau begitu, kamu harus belikan aku beberapa tas lagi. sebagai permintaan maaf. Baik. Ferdi, siapa dia? Ferdi, siapa dia? Selebgram. Aku susah payah baru bisa membujuk. Bila kembali, kalau kau berani tidak menghormatinya lagi, aku pasti akan membunuhmu. Nabila sudah mati ratusan tahun yang lalu. Kau cari penggantinya, ada artinya. Jangan lupa, anakmu masih terbaring di ICU. Diam kau. Dia adalah Bila. Dia tidak mati. Dia sudah memaafkanku. Kami sebentar lagi akan menikah. Aku akan, di tempat favorit Bila, gedung nomor 1. Mengadakan untuknya pernikahan termegah. Ferdi, katakan, aku salah apa sih? Kenapa kakak begitu membenciku? Tidak apa-apa. Kakak, tenang saja, setelah aku dan Ferdi menikah, aku pasti akan memberikan untuk Ferdi beberapa anak laki-laki lagi. Dasar bajingan, aku bunuh kau. Berani kau. Ferdi, jangan lupa, kalau bukan karena kamu memukuliku sampai aku melahirkan prematur, anakku tidak akan terkena cerebral palsy. Aku dan anakku apalagi sampai diusir dari keluarga Ferdi. Semua ini hutangmu padaku dan anakku. Dia bukan anakku. Aku hanya akan punya anak dengan Bila. Bila, ayo kita pergi. Kamu ini perempuan. Kamu cuma penipu. Kamu pikir Ferdi tulus padamu?
Bagaimana? Ini tanda tanganmu. Iya, aku selalu pakai tanda tangan ini. Kelihatannya unik banget kan? Aku nggak ngerti kalian yang seniman-seniman ini. Lukisan di papan iklan itu. Siapa yang melukisnya? Lukisan di papan iklan itu. Siapa yang melukisnya? Itu salah satu karya yang akan dipamerkan di pameran seni internasional kali ini, katanya. Sepertinya dari seorang seniman muda berbakat dari Australia, namanya Lin King Huan, kalau tidak salah. Australia? Ya. Lin King Huan. Betul. Ferdi. Sebenarnya ada apa? Itu Bila. Lin King Huan itu adalah Bila. Bila tidak meninggal. Dia hanya pergi ke luar negeri karena marah padaku. Aku sudah tahu. Asalkan aku minta maaf dengan tulus padanya, Bila pasti akan kembali ke sisiku. Benar, kan? Benar-benar karya langka yang luar biasa. Bisakah lukisan ini dibeli? Pak, nanti Anda bisa berkomunikasi langsung dengan pelukisnya. Maksudmu, pelukis karya ini akan datang ke sini hari ini? Ya, Pak. Bagus, Bila. Akhirnya kita bisa bertemu. Tak disangka ternyata yang datang sebanyak ini. Baru dengar dari staf baru 30 menit pameran dibuka, sudah ada 7 tamu yang berminat membeli karyamu. Benarkah? Tentu saja, kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Saat bersama Ferdi dulu, dia selalu suka membelikanku berbagai barang mewah dan perhiasan mahal. Seolah-olah semua itu bisa membuktikan betapa kuatnya cintanya padaku. Tapi hal yang paling berharga di dunia ini bukanlah perhiasan, melainkan rasa hormat, dukungan, kepercayaan, dan ketulusan. Bila. Bila. Benar kamu? Bila. Kamu masih sama seperti 10 tahun lalu? Masih secantik itu? Maaf, Pak. Anda salah orang. Maaf, Pak. Anda salah orang. Tidak. Aku tidak salah. Kamu adalah Bila aku. Kamu membuat calon istri saya ketakutan. Calon istri? Bila sudah menikah dengan saya 10 tahun lalu. Kamu siapa sih? Kamu mengganggu calon istri saya seperti ini. Sungguh tidak sopan. Pak. Kamu si wajah putih. Kamu tidak punya uang. Tidak punya kemampuan. Apa yang bisa kamu berikan kepada Bila? Ayahmu, Fu Guohua, belakangan terus meminta untuk bekerja sama dengan saya. Kamu merasa saya tidak punya kemampuan? Apa? Apakah kamu dari grup Lu? Ayan, aku akan ke sana duluan menunggu kamu. Baik. Bila, kenapa kamu berpura-pura tidak mengenal saya? Aku sudah tahu salah. Asalkan kamu mau kembali, aku akan langsung menceraikan Shujiaro. Jangan pergi. Jangan. Lepaskan. Kamu hanya pengganti saja. Bila hanya mencintai saya. Kamu memang membuat orang merasa jijik. Menyingkir. Aku mau mencari Bila. Ferdi, sudah 10 tahun berlalu. Kamu masih belum paham? Seorang wanita bisa menerima kenyataan bahwa kamu tidak mencintainya. Bisa juga menerima, kamu meninggalkannya untuk mencintai orang lain. Tapi satu hal yang tidak bisa diterima, adalah kamu dengan tenangnya memanfaatkan ketulusannya, tapi masih berpura-pura penuh cinta. Berakting seolah sulit untuk berpisah. Bukan begitu. Aku tidak. Tidak. Aku tidak. Kamu tidak? 10 tahun lalu, dia mencintaimu dengan segenap ketulusan. Tapi, kamu malah membuatnya mati. Diam. Jangan lanjutkan. Untungnya dia sudah memulai hidup baru. Sedangkan kamu akan terus membusuk. Terus berulang. Terjebak dalam penyesalan selamanya. Oh iya, aku lupa bilang. Film-film yang kamu lewatkan itu, sudah kutonton bersamanya untuk menggantikanmu. Kakak bilang, dia sangat menyukainya.
Bukan begitu. Aku menemukan sebuah tempat dengan pemandangan yang indah. Mau pergi melukis pemandangan? Boleh? Tentu saja. Papan lukis dan catnya sudah kusiapkan untukmu. Ferdi. Akhir pekan ini kamu temani aku keluar. Ya, kita pergi melukis pemandangan bersama. Bagus kan? Bila. Aku tidak suka kamu menyia-nyiakan waktu. Untuk hal-hal seperti itu. Kamu sebentar lagi akan jadi Nyonya Ferdi. Membawa kuas lukis. Tidak pantas. Tapi, Sudah. Akhir pekan ini temani aku ke sebuah pesta koktail. Bila. Dulu aku selalu bilang, betapa sangatnya aku mencintaimu, tapi sekarang, mengingat dari sudut pandangmu, baru aku sadar betapa tersiksanya pengorbananmu dan tak berdayanya dirimu. Hal-hal yang dulu aku anggap remeh untuk menemanimu, ternyata ada orang lain yang mau melakukannya untukku. Aku benar-benar bodoh. King Huan, apa kamu benar-benar sudah bisa melupakan? tentu, ini adalah musim dingin terbaik. Karena aku tahu, aku punya kamu. Ferdi, jangan begitu. Kamu mabuk. Bila. Aku akan selalu temanimu melukis. Oke? Lukis, Bila. Cepat, lukislah. Ferdi, aku. Aku lupa. Kamu cuma tiruan. Pergi dari sini. Gila. Pantas saja 10 tahun lalu Nabila mati karena ulahmu. Memang pantas. Apa katamu? Ulangi lagi. Bila. Kamu tahu, aku menemukan seseorang yang mirip kamu. Tapi saat aku menciumnya, aku selalu sadar. Dia bukan kamu. Bila. Untungnya orang itu bukan kamu. Karena aku memang sampah. Benar-benar tidak pantas mendapatkan cinta. Ferdi, sepanjang 10 tahun ini, kamu mengabaikan kata-kata dingin yang aku terima dan tidak peduli. Bahkan hari ini, anak kita sakit parah dan nyawanya terancam. Kamu masih di sini terus memikirkan orang yang sudah mati. Tidak. Bapak Ferdi sekarang tidak mengakui aku, dan Tianchi tidak berarti dia tidak akan mengakui kami di masa depan. Saat ini aku masih belum bisa kehilangan Ferdi. Kamu datang untuk apa? Ferdi, aku sengaja membuatkanmu sup jamur putih yang kamu paling suka pas untuk menyadarkanmu dari mabuk. Shujiaro. Ayo kita bercerai. Ferdi, kamu marah, tapi tidak boleh bilang mau cerai. Kita juga sudah tidak muda lagi. Ferdi, kamu berhenti. Sepanjang 10 tahun ini, aku hidup seperti tikus yang dibenci. Tak ada perusahaan yang mau menerima saya. Kerabat Ferdi juga tidak mengakui saya. Kamu pikir, kalau kamu menceraikan saya, apakah aku masih bisa hidup? Aku akan memberikanmu sejumlah uang. Cukup untuk hidupmu di masa depan.
sedangkan Tianqi, ibuku akan merawatnya. Ferdi, ketika Nabila masih hidup, kamu tidak tahu menghargai. Sekarang dia sudah meninggal. Apa gunanya kamu berpura-pura begitu mencintai? Bila tidak meninggal, Apa katamu? Nabila tidak meninggal. Dia hidup lagi, lalu apa? Ferdi, kamu pikir dia masih mau melihatmu? Kamu sudah lupa? Berapa banyak hal menjijikan yang kamu lakukan padanya? Kalau masih ada kemungkinan antara kamu dan dia, kamu pikir kenapa dia bersembunyi dan tidak mau melihatmu? Kembali, kamu kembali. Grup Ferdi dikabarkan akan dilikuidasi dan bangkrut. Mantan Presiden Direktur, Ferdi, terlibat keributan saat mabuk di tengah malam. Saat ini ia telah ditahan administratif. Kepala keluarga Ferdi mengeluarkan pernyataan mendadak, mengatakan akan memutus hubungan ayah anak dengan Ferdi. King Huan, meski dia sudah tahu fakta bahwa kamu masih hidup, tapi selama aku ada, dia tidak akan bisa mengganggumu lagi. Yan, kamu tahu nggak, cara terbaik untuk membalas dendam pada seseorang itu apa? Adalah dengan mengabaikannya. King Huan, kamu lebih kuat daripada yang aku bayangkan. Maaf, King Huan. Aku. Suruh Luyan keluar menemui saya. Pak, Direktur Lu sudah tidur, silakan datang lagi besok. Selama ini, dia selalu menargetkan saya. Perusahaan Fu Group sudah biasa, tapi dia bahkan merebut bila saya. Luyan, kamu brengsek. Pak, silakan Anda segera meninggalkan tempat ini. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Kalau bukan karena Luyan, dia merebut kekasih saya, bila dia bagaimana mungkin dia tidak mau memaafkan saya? Luyan, kamu keluar. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin benar. Bila sangat mencintaiku, bagaimana mungkin dia membiarkan pria lain menyentuhnya? Pasti Luyan yang memaksanya. Pasti. Yan, kamu dengar suara apa-apa nggak? Mungkin. Anjing liar yang menggonggong. Jangan. Bila, kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Bila, sebelum hari ini, aku tidak pernah mengerti kenapa kamu pergi. Begitu tegasnya. Sekarang aku mengerti. Dalam cinta, tidak ada yang bisa begitu lapang dada. Luyan benar. Aku hanya akan terus membusuk. Terus berulang. Selamanya hidup dalam penyesalan. Ini semua salahku sendiri. Belum pergi? Ya, Tuan. Dia sudah berlutut di luar selama 2 jam. Sampai pingsan sekali.
tapi tetap tidak mau pergi. Ayo kita lihat. Mengintip orang lain mesra. Ini hobi aneh apa lagi darimu? Luyan, aku mohon, izinkan aku menemuinya sekali lagi. Hanya sekali saja. Menemuinya? Kau pantas? Aku sudah melakukan begitu banyak hal yang lebih hina dari binatang. Mana mungkin bila masih mau menemuiku? Telepon ayahnya Fu. Suruh dia jaga baik-baik anaknya. Jangan mengincar wanita yang bukan miliknya. Aku tidak keberatan untuk di saat-saat genting ini menambah api. Nabila, oh Nabila. Bagaimana bisa kamu begitu cerobohnya? Kenapa tidak tidur lebih lama lagi? Aku sudah cukup tidur. Oh ya, Yan. Pameran lukisan sudah berakhir. Perusahaanmu di Australia. Tidak perlu buru-buru kembali. Tapi kamu sudah menemani aku. Selalu bekerja dari jarak jauh. Aku dengar ada proyek yang sangat penting di Australia. Kalau aku tidak ada dan dunia jadi kacau balau, maka perusahaan itu seharusnya sudah ganti orang. Lagi pula, tidak ada yang lebih penting daripada menemanimu. Ada masalah dengan proyek itu. Perusahaan ada urusan mendesak. Pulang lebih awal. Setelah bersama Luyan, aku baru mengerti. Ketika seseorang disayangi secara khusus, maka jiwa yang bebas akan muncul dan tunduk padanya. Bila Anak laki-laki adalah kartu terakhirku. Tapi tadi malam, kondisinya tiba-tiba memburuk. Tidak apa-apa, aku belum genap 40. Aku masih bisa punya anak lagi. Tidak masalah kalau ayah tidak mengakui Ferdi. Asalkan aku hamil lagi, aku masih punya kesempatan. Chujiaro, sudah tua begini. Jaga muka sedikit. Ya, aku memang tidak tahu malu. Ferdi, sekarang aku sudah tidak peduli lagi siapa yang sebenarnya kau cintai. Aku hanya ingin kau memberiku seorang anak lagi. Anak laki-laki itu tadi malam karena upaya penyelamatan gagal, telah meninggal dunia. Jadi, anakmu baru saja meninggal? Lalu kau datang untuk melakukan hal seperti ini denganku? Dia cacat mental. Memang dari lahir bukan ditakdirkan untuk hidup enak, sedangkan aku berbeda. Aku harus mendapatkan pengakuan dari keluarga Ferdi. Aku tidak bisa selamanya tidak diakui. Ferdi, aku mohon padamu, beri aku seorang anak lagi, ya? Chujiaro, kau gila. Aku hanya ingin menjadi Nyonya Ferdi dengan terhormat, apa salahnya? Aku cuma ingin jadi Nyonya Ferdi dengan megah, salahku apa? Chujiaro, meski aku sudah bersalah padamu, seumur hidupku, aku hanya akan menyesali bila seorang diri. Aku sudah terlalu banyak berbuat salah. Aku tak mau salah untuk kedua kalinya. Kita tak mungkin punya anak lagi. Jadi, maksudmu akan setia pada Nabila sampai mati? Ferdi, sudah tua-tua begini, masih pura-pura romantis. Jijik tahu. Intinya, perceraian ini pasti terjadi. Aku tidak setuju. Ferdi, aku mohon, tolong jangan cerai denganku, ya? Aku kurang baik di mana? Katakan saja, aku akan berubah. Aku akan berubah, boleh? Setelah bercerai, aku akan memberimu kompensasi. Meski grup Ferdi sedang terpuruk, tapi untuk hal ini, aku tidak akan ingkar janji. Ferdi, grup Ferdi sedang berada di pusat sorotan. Kalau sampai tersiar skandal perceraian,
Ayahmu pasti akan menyita semua saham atas namamu. Tanpa Bila. Uang, ketenaran, jabatan, semua itu. Apa artinya bagiku? Ferdi, kau yakin mau bercerai denganku? Ferdi, kamu yakin mau cerai denganku? Aku yakin. Kita sudah terlalu banyak berbuat salah. Lebih baik kita berhenti sekarang. Ferdi, kalau kamu mau memaksaku ke jalan buntu, jangan salahkan aku kalau jadi kejam. Katanya, orang yang mengkhianati cinta sejati harus menelan 10.000 jarum perak. Ferdi, karena aku sangat mencintaimu, aku tidak akan memaksamu menelan 10.000 jarum. Nikmatilah saja rasa sakit dari beberapa tusukan ini. Kamu mau apa? Nak, bangun. Jangan nakut-nakuti ibu. Tolong. Nak, jangan takut. Kamu akan baik-baik saja. Bu. Aku tidak takut mati. Aku hanya menyesal. Sampai mati. Bila tidak pernah memaafkanku. Apa yang kamu bicarakan? Kematiannya tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak perlu dia memaafkanmu. Bu. Bila masih hidup. Aku melihat dia bersama Luyan dari grup Lu. Bersama. Bu. Aku mohon padamu. Carikan cara agar aku bisa bertemu Bila sekali lagi. Jika dia tidak memaafkanku, aku tidak akan bisa tenang sampai mati. Ibu tahu. Ferdi bilang, dia ingin bertemu Nabila. Aku harus mencari cara. Agar mereka bisa bertemu. Pasien sudah lepas dari bahaya untuk sementara. Tapi soal kapan dia akan sadar, itu belum bisa dipastikan. Si gila Sujaro itu sudah menghancurkan anakku sampai begini parahnya. Tapi dia cuma dihukum 10 tahun penjara. Terlalu murah untuk wanita itu. Bila, aku sudah telepon kamu berkali-kali. Akhirnya kamu mau datang juga untuk menemui Ferdi terakhir kali. Aku tahu. Kamu masih punya perasaan padanya. Ibu Ferdi, kamu salah paham. Aku datang hari ini untuk mengantarkan undangan pernikahan untuk kamu dan Ferdi. Kamu perlu sampai segitunya? Aku akui, 10 tahun lalu anakku yang salah padamu. Tapi, dia cuma melakukan kesalahan yang dilakukan semua pria di dunia ini. Tidak bisakah kamu lebih lapang dada? Tidak bisa. Nilai-nilai seperti apa, lingkaran seperti apa, yang membuatmu dan anakmu melakukan hal paling menjijikan, tapi masih bisa membela diri dengan sok benar. Ucapan semoga cepat sembuh, tidak usah kuucapkan lagi. Ibu Ferdi, dan anakmu, hati-hatilah. King Huan, ayo kita pergi. King Huan, aku ajak kamu petik bintang, gimana? Petik bintang? Petik bintang apa sih? Ikut aku, nanti kamu tahu kalau sudah sampai. Ini kan tunangan Pak Lu, memang cantik dan mempesona ya, Nona Nabila. Ini adalah Pak Lu yang memetik untuk Anda bintang tercantik. Banyak sekali. Semua untukku?
Suka. Suka. Tapi, perhiasan sebanyak ini, King Huan. Terima kasih mau menikah denganku. Asal kamu senang, berapapun biayanya. Aku rela. ada yang bilang, cinta adalah sumber daya yang bisa diperbarui. Di tanah, seberapa tandus pun, cinta bisa tumbuh kembali. Ferdi, kamu sudah bangun. Aku akan panggil dokter. Bu. Bila. Apakah Bila pernah mencari aku? Pernah? Maafkan aku? Ferdi, sekarang jangan terlalu banyak dipikirkan dulu. Untuk saat ini, yang paling penting adalah memulihkan kesehatanmu. Dia ternyata masih belum memaafkan aku? Nabila. Dia dan Luyan sudah kembali ke Australia. Seminggu yang lalu, mereka baru saja menggelar pernikahan. Bilaku sudah menikahi orang lain. Di mana? Suka yang ini? Ferdi. Ferdi. Dokter, cepat datang, dokter. Ferdi. Ferdi. Kenapa berhenti melukis? Bagaimana menurutmu? Lukisan istriku. Tentu saja yang terbaik di dunia. Aku bantu tambahkan beberapa goresan. Saat ini, waktu tenang dan damai, masa depan penuh harapan. Aku hanya berharap kau selamanya ada di sampingku.